Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didul Ilham dengan ujung NIM 0804 1282754. Hari ini saya akan mempresentasikan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Ini anggota kelompok kami. Fotosintesis merupakan proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan dan beberapa organisme lain untuk menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu foto artinya cahaya dan sintesis artinya penggabungan. Tumbuhan C3 merupakan tanaman yang melakukan fotosintesis dengan menggunakan jalur C3. Tanaman ini menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa, tetapi kurang efisien untuk lingkungan yang panas dan kering. Tanaman C4 dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan panas dan kering. Fotosintesisnya memberikan hasil awal, yaitu senyawa organik berupa 4 atom C, yaitu AOA, asam oksaloasetat. Tumbuhan CAM merupakan tanaman yang dapat beradaptasi di lingkungan yang sangat-sangat panas dan ekstrim. Mereka melakukan fotosintesis dengan membuka stomata di malam hari dengan mengikat CO2 dan menutupnya pada siang hari. Hal itu digunakan untuk mengurangi penguapan air dikarenakan suhu lingkungan mereka yang sangat ekstrim. Perbandingan adaptasi antara C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 biasanya ditemukan di daerah dengan kelembapan yang tinggi dan suhunya yang relatif cenderung sedang. Pada tumbuhan C4 lebih cocok di wilayah daerah yang panas dan kering, contohnya padang rumput tropis, dan tumbuhan CAM lebih cocok untuk daerah gurun yang memiliki lingkungan yang sangat-sangat ekstrim. Selanjutnya, peran enzim. Pada tanaman C3 ada enzim, yaitu enzim Rubisco yang berguna untuk fiksasi karbon. Pada tumbuhan C4 ada enzim PEP guna mengikat karbon dioksida sebelum diangkut oleh sel bundel melakukan siklus Calvin. Untuk tumbuhan CAM ada enzim PEP karboksilat digunakan untuk mengikat karbon dioksida pada malam hari. Ini foto atau gambar mengenai fotosintesis C3, C4, dan CAM. Fotosintesis C3 memiliki proses yang pertama, enzim Rubisco akan menangkap CO dan menggabungkannya dengan ribosa bifosfat yang kemudian akan menjadi molekul berkarbon 3. Nah, molekul berkarbon 3 ini akan menjalani proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Fotosintesis C4 pada prosesnya yaitu CO diikat oleh sel-sel mesofil, kemudian diubah menjadi oksaloasetat, yang kemudian dengan bantuan NADPH, oksaloasetat diubah menjadi malat. Kemudian malat ini akan masuk ke sarung berkas pembuluh, kemudian mengalami dekarboksilasi, yang kemudian menghasilkan pirofat dan CO yang kemudian memasuki jalur siklus Calvin. CAM prosesnya yang pertama, penambatan CO terjadi pada malam hari ketika stomata terbuka, kemudian oksaloasetat diubah menjadi malat. Nah, seterusnya ketika stomata menutup pada siang hari, malat akan mengalami reaksi dekarboksilasi dan menghasilkan pirofat dan CO. Kemudian CO ini akan mengalami siklus Calvin dan menghasilkan glukosa atau karbohidrat sebagai hasil. Efisiensi fotosintesis pada kondisi yang berbeda. Untuk tumbuhan C3, ia lebih efisien di daerah dengan iklim yang sedang, sedangkan tumbuhan C4 lebih efisien pada suhu kondisi panas dan kering yang cenderung sedang. Untuk tanaman CAM itu lebih efisien atau mudah beradaptasi dengan lingkungan yang sangat-sangat panas dan sangat ekstrim dan memiliki keterbatasan dengan sumber air. Kesimpulan, fotosintesis merupakan proses yang sangat penting bagi tumbuhan untuk menghasilkan makanan menggunakan cahaya matahari. Ada 3 jalur untuk fotosintesis, yaitu C3, C4, dan CAM.
pada tumbuhan C3, ia lebih efisien untuk beradaptasi di lingkungan yang sedang dan kelembapan yang tinggi. Untuk tumbuhan C4, ia lebih cocok untuk lingkungan yang panas dan kering dengan metode khusus untuk mengurangi fotorespirasi dan menghemat air. Sedangkan pada tumbuhan CAM, ia lebih cocok atau lebih mudah beradaptasi di lingkungan yang sangat-sangat ekstrim. Contohnya padang gurun yang benar-benar sangat panas dan terbatasnya pasokan air. Baik, mungkin itu saja presentasi saya. Saya Hidayatullah Ilham, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada salah kata, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.